Saking Imam Hatim al-Asom rahimahullahu ta'ala annahu qala arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Arba'atu asya'a te papat pira-pira perkara iku la ya'rifu iku ora ngerti qadraha ing kadare arba'ati asya' sapa illa arba'atun kecuali wong papat minal ajnasi sing pira-pira jenis wong. Mereka fa inna syai'a mongko satemene perkara iku innama yu'rafu. Iku amesne den ngerteni apa sih? Fa inna syai'a mongko satemene perkara iku innama yu'rafu. Angin mestine iso den kenali apa sih atau den ngerteni apa sih? Biditihi kelawan wali anisya. Biditihi kelawan wali anisya. Siji asyababu sifat nom. La ya'rifu ora ngerti qadrahu ing kadare sabab. Sapa ila syuhu wong sing tuwa itu wae. Ahlul harami dikse wong sing wis renta, sing wis pikun, sing wis renta. Wal afiatu lan sehat. Manane sehat mriki ai difaul makruhi tegese ora anane barang sing digedhingi. Misale roh rasane sikil ora putung, tangan ora putung. Layar iku ora ngerti kodroha ing kadare afia sapa ila ahlul balai kecuali wong sing duwe balak. Qala dawuh sapa Al-Ghazali Imam Ghazali bada hadil jumlati ing dadi gendine iki jumlah oleh dawuh wala ya'rifu. Lan ora ngerti qadrul hina ing kadar kecukupan sapa ila ahlul fakri kecuali wong sing duweni fakir. Misalnya wong di beras 2 kilo itu biasa wae. Ora rasane ora duwe terus utang tonggo lagi kapok napa. Wae kowe di tangan sikil ini kan sikil lelek biasa wae nek diamputasi lagi kroso. Beli sikil lelek ya penting. Malah dibodekno barang serabut hilang kena aku mlaku ya penting. Malah di salon barang aneh-aneh sikil lelek kok to. Di salon penting kena aku mlaku. Kena ben roh rasane ya mau diketok sik kok lagi roh rasane penting ngono. Sikil sing elek. Wasihatu lan sehat la yarifu ora ngerti kodro ing kadare sehat sapa ilal mardo kecuali sing lara jamu maridin jamaah lara ya ilas ahli saqobi kecuali wong sing duweni sifat lara wal hayatu te urip iku la yarifu ora ngerti kodro ing kadare hayat sapa ilal maut kecuali pira-pira wong sing mati. Niki sing penting kula terangno niki nggih masalah kula niku taniate teng dunya nerangno tauhid. Niku kalimat niku sampean balin malih fa inna syai'a innama yu'rafu nabu biditi nabu fa inna syai'a innama yu'rafu biditi. Terus para ulama-ulama hakikat Allah gawe ireng niku ben ketok putih. Terus Allah gawe ireng niku ben sing putih ketara putih. Jadi ireng digawe niku boten niat gawe ireng tapi ben mlebu kaidah wa biditi tatabayyanul asya'. Garis putih itu kelihatan putih sekali kalau didampingi apa? Hitam. Sehingga hitam ini malah berfungsi mencerahkan apa? Putih. Maksudnya ngaten, kalau saya dan umumnya ulama siapa saja yang mencintai tauhid, masuk ulama modern sing kabudute dibom, Qur'an teng sarang mikal niku. Kitab Kubral Yakiniyat. Ini cerita tahadus ini mas saya pernah ngajar 6 tahun kalau gak 5 tahun fan Kubral Yakiniyat teng Madrasah Ghazaliyah. Itu karangan saya Romdan Al-Buti. Kita tahu beliau akhirnya mati semua dibom di Syria. Itu sebetulnya ilmu yang beliau utarakan ya lazim ya gak ada yang aneh, semuanya lazim sesuai konvensi ilmu tauhid, ilmu kalam. Tapi umumnya ulama modern yang sing aku yakin diri dari pengiran biasanya tetap punya sisi yang kesamaan bahasa. Misalnya fikih yang dikarang Madzhabul Arba dulu tentu orang sekarang pahamnya lewat Wahbah Zuhaili. Usul fikih yang dikarang Zakaria Al-Ansori mungkin orang sekarang pahamnya lewat Abi Zahroh yang di Mesir baru tren-trennya misalnya. Di Indonesia misalnya lewat Bazubair, Basahal. Karena biaya kita juga punya utang sama ulama modern. Ya Jokowi santri-santri khusyuk ngerti kayak kita modern moh jenengane kita kuno. Bareng kita kok zakat emas piro isruna miskolan. Lha ya iku piro isruna miskolan. Mergo dene mau maca kitab modern. Jadi ra roh konversi isruna napa
Miskolan niku jenenge geblek no. Bareng takok iso jamak salat piro? Sittata asyara farsakhon. Lah ya iku piro? Sittata asyara farsakhon. Kita tetap butuh ulama modern karena mereka yang mengkonversi itu. Misalnya isrona miskolan itu sama dengan misalnya sekian dinar. Saat dinar itu 4,25 gram. Kalau 4,55 gram, ya kira-kira isrona miskolan sekitar 89 gitu. Gram. Kalau 89 gram atau 84, gue seneng zakat larang tak murah? Ini tak tes. Gue seneng nisab zakat larang ku murah? Larang, betul berarti. Harga efeknya itu, gue nak darah di wajib gue 69 gram, berarti gue dia 64 wajib zakat. Konangan asli lah. Jadi uang bila nisab larang itu mesti medit. Orang kok mungkin medit. Mesti medit. Alasannya ikhtiar, tapi tetap jadinya itu medit. Kalau orang tahu debat wong kalah, kecuali pisang debat wong medit, wong mesti kalah kok. Apa itu? Teke wong medit itu cerdas, no? Mergo tukang perhitungan, no? Wong lomo kan biasa dibulat, no? Repot wong medit itu. Mari cepat kiamat. Kapan kita beda ini? Ini penting kalau terang, no? Sehingga ilmu tauhid yang dikarang Imam Ghazali sekalipun itu ya kadang kita tidak tahu logika klopnya kecuali dikarang orang modern. Saya utang jasa ya, termasuk saya sering cerita di sini, saya dulu ngaji sama Mbah Mun itu kitab Al-Husnul Hamidiyah. Itu dikarang orang kemarin sampai sekarang jadi pelajaran di madrasah sana. Kelas berapa ini? Kelas kalian? Kelas 2 aliyah. Aliyah diniyah maksudnya orang aliyah kurikulum. Wah padano. Nyata misalnya rumah nontonan. Di antaranya komentarnya Said Robdan Al-Buti dalam Kubrol Yakiniyat itu. Beliau cerita begini. Ayo do goblok bareng, kau pinter bareng. Ini saya kalimatnya persis seperti ini. Kenapa dalam latihan tauhid itu kan ada sifat berapa? Kalau latihan tauhid sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiz. Terus sifat wajib itu berapa? 20, terus muhal 20, wajib jaiz ya 1. Kowe rasa kuatir ngapalone angel wong iku karek malih bae bar wajib ya. Dadi ra perlu ngapalo kabeh. Pokoke itu ya sing pitu kan wolak-walik. Ya itu kan diulang-ulang. Wujud terus enggak ya wujud sitok ya idam bakok mukhalafatul hawadisi yamuhu bi nafsihi. Kayak itu bukan Mustafa bahkan gak ngitungnya piye wujud sifat nafsiyah terus idam bakok mukhalafatul hawadisi yamuhu bi nafsihi wahdaniyat sifat sabiyah. Terus mulai sifat tenan itu kan kudroh Geroda sama resor kalam. Terus mulai natijah sifat apa? Manawiyah berarti ya. Kan terus kudro. Pokoknya karek bentuk master apa? Karek bentuk apa? Master kalau di Jempais. Ndak irung ana tenan. Kok nak tau hitam papat orang di swarga mau dibiji malaikat iki. Sama saya kita bedai. Jare saya Romdon Al-Buti. Sebetulnya manusia itu tidak pernah tahu Allah. Nganti cerdas kaya apa wong ora tau roh pengira. Tapi baru kayak wali aneh itu luwih mukhal. Kalau balen wali aneh itu luwih mukhal. Akhirnya kita itu ngerti pengira. Dulu saya itu rapati cocok dengan saya Romdon Al-Buti. Karena kula itu termasuk wong para pengiran. Jadi roh ilmu aneh-aneh aku ora cocok. Mergo aku rasa itu ya roh pengiran. Ditangkep saiki kok iya saya naik dhewe. Karena saya guru ya tak teliti itu tangan-tangan kok ono bener. Terus saya baru tahu itu Syekh Nawawi yang orang tafsir Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Syekh Nawawi sing urip ning ndi? Banten misalnya Mekah. Orang ngayatno putune saiki wakil lopo ora usah ngono. Mari kampanye. Ora usah ngono. Pokoke ngono mbotenan ora yo ora roh putune. Apa yo ora roh sanate piye silsilah piye ngono kok kampanye. Pokoke Syekh Nawawi yo. Yang jelas saya punya kenangan khusus sama Syekh Nawawi karena saya Lukman ini cucunya orang yang dulu garwa bojo terakhir saya sinten Nawawi. Jadi Syekh Nawawi itu bojo terakhir itu jika ana murid. Paham ya? Apa?
Mergo nom. Terus muridnya paling alim itu termasuk buyut-buyut kula nggih buyute paling. Lan kula tahu banyak tentang sejarah Syekh. Nah, kok buyut-buyut kula marisi bojone no. Ya sak ilmune. Jadi ya marisi ilmune ya marisi bojone ora ada. Oh. Kalau dididik akhlak. Tapi bojo paling nom kan bojone ku akeh. Lama dhisik bojone akeh kan. Minimal papat. Tapi nek sing dirabi iso 5 iso 10. Tapi perangkatan niku papat. Ya mau durung-durung aku terapi tak takut. Terapi ping 20. Tapi ra oleh 20 langsung kan apa? Apa asal payu ono sing gelem terus. Ya agak kira payu alhamdulillah. Pun ora ono tenan. Syekh Nawawi itu kan kalau nanti sinau tafsir Munir dan saya punya rencana membaca tafsir Munir entah kapan. Tadi saya pernah sinau khatam saya takriri. Itu beliau ngendikan gini, fa inna ma'rifata sifatillah iku la tu'rafu illa bisulub. Saya masih ingat, beliau menghentikan tidak asalib tapi sulub. Sulub itu jamak salbun. Karena kita memastikan sifat-sifat Allah itu akal kita, muntaha aklina, puncak akal kita itu hanya mengetahui lewat sulub, lewat sifat salbiyah. Misalnya begini, terus saya cek lagi di kitab Ihya, karena ini urusan disiplin ilmu, jadi harus ada padanan. Saya membenarkan Sayyid Ramdan Al-Buti setelah melihat sekian padanan di Ihya, di Tafsir Munir, di beberapa kitab. Ini rumah nontonan. Misalnya saya bilang, rumah nonton, gue biasanya nak ilmu logika itu tak karam gitu. Misalnya tisu ini tak potong terus pecah. Sebabnya terpotong ini karena tak potong apa karena tisu ini lemah? Gak, gue latihan cerdas, ojo latihan lugu, yo. Dia ini pernah tahu mikir, pokoknya dia udah tawakal ngenteni mati, ngono tok dia pura-pura wali, gayanya gaya wali dia, mau mikir gaya wali, mau mikir gaya apa? Ya nak wali tenan rawowo, nak pancen malas mikir terus piye kan? Nah kalau ya para pangeran tapi gelem mikir. Ya kalau kaca tak pecah terus kemudian pecah, itu sebab pecahnya karena apa? Karena saya pecah apa karena kaca itu lemah? Lemah lah, nak gak dipecah kan ya ora pecah. Ayo, pecah lah, nak ora lemah ya ora terpecahkan. Tapi apa? Bukan sebab pecah-pecah itu akibat. Takbir. Tanyane Mustafa. Gerti ya mikir bae kan jare Mustafa. Yo to wae modele wis eling pangeran pengen tadi mati wis. Yo ape ngono kanggo calon wali ape. Syaratnya wali ora mikir. Nan jare Mbah Mun kowe jogeman hak ben dadi wali. Wali kok jalur bodoh iso, pokoke gak mikir lugu iku iso wali. Nek nek ulama kudu pinter. Tadi wali ku iso lewat jalur bodoh. Tapi ya dadi wali amatir, wali-wali sing iso dibredel maksudnya sing iso dianulir, gampang anular. Ketuane ra setuju iso di PHK sing wali-wali. Nek wali kok jalur ilmu sudah dikutuk. Nah, pertanyaannya adalah yang penting itu dari Sayyid Ramdan Al-Buti, yang penting gue itu muni ono sebabnya. Bagaimana ya? Yang penting gue itu muni ono. Nah karena sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Dikatakan sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Makanya kita menamai Allah itu aslul mawjudat atau musabbibul asbab atau wajibil wujud. Mergo nek kowe darani alam raya iki, misalnya alam raya ini diciptakan oleh siapa? Oh, gak ada yang menciptakan, tahu-tahu ada. Lama-lama kan kita berpendapat sebelum ada alam ini ada ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini menjadi sebab keadaan. Kan lucu, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Akal kita lebih menolak. Meskipun ketika akal gini, alam raya diciptakan oleh zat yang sebelum alam, yaitu Allah. Tapi soalnya sedurunge Allah ono zat meneh. Ya ora sih Allah sing Allah iki kuwi. Tapi ada pertanyaannya, jangan-jangan sebelum Allah ada zat lagi. Ya sik ora sida Allah sing Allah sing sedurunge. Nah, sebetulnya kita ora paham. Terus akhirnya piye ora paham. Cuma penasaran gini bisa dihentikan. Luweh muhal nak ono kesimpulan sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. Ya itu jenenge Allah lebih dikenali bisulub apa? Bisulub dengan sifat salbiyah. Luwih gampang kowe darani alam disebabno oleh sesuatu sing wujud
yang karena ini nanti kita istilahkan untuk Allah disebut wajibil wujud daripada bedarani alam disebabkan oleh ketiadaan. Itu jenis bisul. Makanya kita menemukan Allah nak cara ilmu tauhid disebut harame utawa mukhalid daur be tasal. So kita harus mikir daur tasal malah bulat mana. Paham ya? Jadi det itu penting. Mulane kula niku nganti sakniki lho pikiran kula nggih kaget. Misale kula sakniki urip, rungono ben aku saiki urip, iso bernafas, iso ngamuruhin, iso ngenyek, iso macam-macam. Wong ngenyek rugen baru gak ngurangi dosane nambah derajate. Jajane ngurangi ganjaranku kena ngenyek kuwi. Tapi kan stokku ganjaranku akeh ra apa-apa lah. Dan ini ngritik wong dosa, ngurangi ganjaran. Ini kan cek cukup lah. Nah itu menurut saya. Karena misalnya ganjaran mulang itu kan 100 ya. Ganjaran ngenyek loro. Apa dosane ngenyek loro cek 90. Cek susuk itu. Jadi aku mau ana totalane lah. Karena aku mulang rugen ganjaran 100, ngenyak musofa paling siji lah, gak mandi loro. Berarti cewek 90 sama. Tapi nak kayak ngenyak musofa langsung disotok kan kira mulang dene. Jadi kau jadi roh aku ora oleh gitu. Roh ana. Ini penting ya, gue ngelatih tauhid. Ya napa nggih ngelatih napa? Tauhid. Setan itu kepinginnya wong itu gak berpikir. Sehingga terjadilah teori tobiyah. Tobiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofaiyah. Eling-eling rofaiyah itu urip makan. Butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh turu-turu, butuh dugem-dugem. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, turu, jagungan, semuanya seperti itu. Nah, ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofaiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah ketemu orang ateisme, tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya, katanya. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah orang memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah, ma'rifatu. Caranya adalah bina dari sofek dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Ya Bapak, terus saya tanya. Kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh seneng yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Nah, sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh kholik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabbab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabbibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab, yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah kiai tidak menerangkan gitu Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa? Yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini.
Mungkin Einstein bilang tuh kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih kalau maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah. Nah Islam yang mengatakan itu, coba sama cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan, khalaqal insana min 'alaq. Itu nggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhanna su'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa? Yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat, saya kata Allah, menyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah kemudian sifat-sifat ini oleh Islam, yang punya sifat itu didamai. Tapi kelirunya kiai-kiai, kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus, alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Cuma langsung Allah, langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi apa? Bangunan apa tahu? Makanya di Quran tuh sering nyebutnya itu apa sifatnya dulu. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbak Mun, muridnya Bapak, nanti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Mataku fi hadzal rajul. Jadi enggak mataku fi hadzal. Yang diajarkan mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam atau apa itu sebetulnya enggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim, malaikat mungkar nakir tanya gini, mataku fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi bilang. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari ini dalam riwayat. Fa'amal mu'min awil mungkin. Orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar. Karena rawinya sakya biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu huwa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda. Fa'amanna bihi wa saddaqna. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblat pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasisi karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpean ya, misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh kanjeng Nabi, Nabi itu mergo ajaran sholat. Saya loh, meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh Nabi, Nabi tenan itu gara-gara sholat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu jagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud yang pangeran, dikon ruko, dikon happy dengan pangeran? Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi itu mati-matian. Nah, orang sahabat gak sholat jamaah. Jadi Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri, aku gak ngimami. Ape moro mai wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah, tak obong ya. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang itu kondisi paling emergen, ikut tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lungo, kok sholat sunat, iku nama tawat jadi rohilatu, kadang madem ngetan, madem mulon, sementing iso. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit, saking muji ini sundul langit, buat suilat kurrotu ini di sholat, aku ayam nak boleh sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah, gak mungkin orang akal sehat
Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya Yusworo, kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini tidak itu semua. Gak mungkin kalau gak nabi kok orang punya berpikir sholat itu, paham? Dong. Jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger wong ijo nyawane wajib. Raiso ngadeg lugu, raiso lugu, laya-laya, raiso mengkas-mengkis lah sholat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan nggak ditoleransi ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan apa? Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin mau di pikiran gue kok gak nabi juga. Apa Einstein punya pikiran gitu? Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun iso udah menemukan benda ini relatif. Ya mesti relatif. Misalnya manuk doro, dari rumah ya, misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu kan cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidu atau manuk apa lang. Mergo lang iso mangan jerkuku. Iya jare jerkuku lang itu ganas. Tapi jare ular. Jare ular tetap jerkuku apa? Ora iku sing manuk-manuk lemah itu. Empret yo ganas ngene korban. Yo ta. Lah iya, itu kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus itu ora ganas dibanding macan. Tapi jare kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi yo ganas wedhus perkara pangan sak. Yo sandung-sandung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso maksudnya aku. Tapi Nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran itu buta saksi. Dadi saksine Nabi ku bahkan orientasi salat ku bojo. Mulane jare kula kudu utang jasa Ibnu Hajar Asqalani. Kenapa Nabi bojone akeh? Wong paling cangkem elek wong itu. Lha iku bojone Nabi ku pirang-pirang, kudune kan mantau. Jenenge orang marwah akeh kudune mantau. Tapi terus ditakoki kenangane wek Nabi ku salat. Jare Aisyah, di bojo gandeng Nabi yo repot. Terus turun ning ngarepe, terlentang menurut yo tetep ketinggalan. Bojomu sing kenangan kowe ngono to ora. Artine Nabi ku gak melu salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong yo kenangane yo. Salat jare Aisyah aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene yadehi kal janazah Nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wayu berarti. Nah kok bojomu kowe ra kok terusno kan ana sebab iki. Nah sabot terusno sebab apa kira. Elek judes elek melarat sebuah ngono. Iku jari Aisyah, aku terlentang kok jenazah. Nabi ngadeg, aku tak jujur no. Nabi nak sholat sunyi. Engkau nak aku keturun, engkau nak ndekne ape sujud, falhu masani biadi. Terus aku diduduk, terus sikilku tak ingkar. Terus Nabi punya ruang apa? Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di bali yang dipakai tidur. Orang orang saya gaya-gaya nonggon sholat atau udah tidur sholat waduh. Nabi itu masyhur sholatnya nonggon kasur sing tidur dulu. Gono kasur yang orang pakai gon apa? Jadi orang gaya-gaya nonggon saya kan gak usuk kayak orang ruang sholat nganti orang sawang ya Allah. Enggak tahu tapi rata apa? Nabi itu sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Sholat. Kayak penangannya istri-istri Nabi sampai do iso nirokno salatin Nabi. Ummu Aiman itu tanggane Nabi duwe anak dadi cadal rupane Anas. Dolan ning gone Anas iku yo bareng dolan berarti sugoi ndi jongko tak kei hadiah. Napa ya Rasulullah ayu multiin tuhibbuan usolli ya fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah jare Anas kenangane aku dhe kloso sing wis rada elek tak lapi sithik terus Nabi salat di situ. Jadi kayak apa? Gue itu gak mungkin ngomong kok duit ide sholat. Ibu nak gak Nabi gak mungkin maksudnya. Makanya saya direncana, nak gue jawab mungkar nakir. Hak sing kau pikiran dhewe bukti nak Muhammad itu Nabi kok di antara ini. Makanya gue ngerepek oleh ya ora pokok ini. Cuma saya tidak tahu apa mungkar nakir menerima kerepekan mau. Jadi lah untungnya mudin-mudin mau nerangno tes-tesane mau 5 mau apa marah buka terus kemana buka tidur kan bangun tidur kan tes sana mau tidur semua tidur teman marah buka terus waman nabi buka sinuka
Prabu kau suruh coba. Terus kita terus ikhwan. Bapak rata kono bapak. Bapak ditakokno. Ibrahim bapakmu dora kanggo. Cek Karmen cek Karan sampeyan dadi Ibrahim lah sing anak kiai tenang wae. Sampeyan kon zaman abuka kon jawab Ibrahim. Jadi aman nasab bapakmu ra kanggo kabeh sampeyan Gus kabeh pokoke sampeyan. Sampeyan jawab abuka kan Ibrahim, malaikat itu lugu, wah bodoh ini urap anak parmen dulu anak-anak. Nah ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang, nah terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, dia sudah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawaju wasur rawaju. Nabi baru nggak sahabat bersolat, semua nangis bang. Ternyata aku sukses jadi Nabi, wong bersolat. Semua nangis bang. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belum, sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud, sudah di. Akhirnya apa? Nabi minta, "Cung aku gandeng, ben iso sholat." Terus dipapa itu Sayyidina Ali bin Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas, Fadl bin Abbas. Nabi yuhada bin Rajulaini dipapa Fadl bin Ali. Terus kemudian ikut sholat, ikut jamaah masyhur. Terus akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi imam. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya, orang-orang era ini. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ini dengerin betul ya, Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesukaan kayak mikir orang waras yang ini tak tobat no. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja. Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh dhewe urusan dunia ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu Pak, paham ya? Mulanya ada kontestasi imam, paham? Tapi itu gak, tapi itu akal-akalan, zaman modern itu akal-akalan, ini cerita mulanya tak kau itu zaman sahabat terus akiasno. Tapi zaman pernah dengar toh, ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno dipimpin Abu Bakar. Dia sudah khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, "Somben jongkoen nang mahsyar." Amaliyane ora pati dihisab. Pertama dihisab itu sholat, terus sholat sama Allah liyane gampang. Lagi-lagi sholat yang dipuji. Tapi sekarang orang Islam modern itu kayak LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sing orang supaya ke tengah. Jadi kayak pemain bal, itu rumus-rumusnya juga pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Terus orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikael ora kepen rezeki ning entekno. Jadi gak pikir sampai wong melarat ora salat luwih dibela timbang wong makan salat. Mergo wong makan salat jenenge berjuwis. Nak wong ora salat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM seringane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora salat rezekine angel. Sing sering salat diparingi barokah urip rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi pakaian sing ngene iki, paham ya. Sing salat mapan nggo mobil dianggap berjuwis, anti sosial. Sing ra salat terus Allah ngukum melarat tetep dibela-bela mergo napa marji. Mana kecukupan kalau ngono iku wong Islam.
Ojo geman, iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Dia duit sithik dienggo narkoba, dia duit sithik nggo bokeng wong wedok, terus melarat. Bareng melarat berhubung melarat tetep mbok bela mati-matian. Tapi tak kok pangeran itu piye? Tak hukum malah mbok bela. Lah saiki akeh ora percaya takok aku, sapa wae wong paling melarat ning donya terus takok ya asal usule. Kira-kira mergo apa sing dolim apa masalah ngene. Wong merantau sing ning dalan-dalan ku rata-rata ya ana mutung. Melarat ning desa isin, tukaran mbek Pak De Pali terus mutung anti silaturahim minggat. Minggat sementing rawuh dulur. Lho padahal ngendikane Kanjeng Nabi, paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qotkur. Mau lungane wae niate ngaduhi dulur. Iku jenenge apa qotkur? Terus dihukum mbek pangeran perantau kangelan. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Tuh bila-bila nih. Mereka kau mau dikoidah marginal berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya tuh punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mantel kiai dari kiai udah kebayok gus berjuis. Santri yang kerja ngurmat apa kebon kiai ini dengar-dengar yang ngomong untuk setoran jadi nganggep kiai itu kayak ketua geng mereka kiai ini ngomong dengar-dengar mulang enggak santri ini ngurusi kelapane ngurusi panenannya terus disetor nah makanya ada kiai itu ketua geng terus yang dia bilang kau marah mereka melarat itu uangnya lah akhirnya gerakan sama rata itu korban pertama PK mereka dia udah roh ibadah jadi uang yang diparingi jembar kayak pulau ini kan mulang terus lu kan salam tempel, dia kok ketua preman terus setoran ngono. Yo mati yo jadi wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Akhirnya pertama yang dilibas PKM yo kiai perkarane provokasine ngono. Yo kayak agak arek kiai aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai-kiai iku mapan mergo barokah wa taqillah sallahu makhraja. Mesti ora ono wong takwa ora diurusi pengen. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerumat ya pengira. Umum yang kaji kalau ya kaji, umum yang payu rapi ya rapi. Terus aku butuh kayu untuk akeh ya lumayan. Pokoknya gampang kabeh cara belum, cuma ini kan jogo toleransi. Sampai orang rapayu-payu itu. Saya tuh pernah ngisi seminar di Madura, di Bata-Bata di sana. Pondok paling besar di Madura namanya termasuk pondok paling besar itu Bata-Bata sama Gus Yofur. Itu cerita gini, Gus kalau di sini orang alim, oh kalau ingin nikah gampang, dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua. Kalau ada ingin, nanti pulang bisa bawa langsung. Ini Madura, negara Islam. Yang pemandunya itu bilang, waduh. Aku mau ngaku kesuwen dari kiai Jawa Tengah. Kesuwen ra tau roh ngono-ngono iku. Jadi saya kaget tuh, masa gitu ya. Lalu ada benderanya lagi. Pengiringnya katanya apa betul gitu? Oh iya betul sekali. Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa ngalahkan kecerdasan Pak Habibie guyonannya. Karena kalau guyonannya Pak Habibie itu tanya, coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaikin. Kenapa tidak kamu copot itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh namanya agak ketinggian Pak. Makanya guyonannya itu, ya itu guyonan. Habibie itu belum pernah debat kalah kecuali nggak debat. Tapi di sana juga gitu guyonan. Tapi memang orang Madura itu nak guyon. Orang Madura tak tanya, memang guyonannya gitu. Memang Madura cerdas-cerdas. Jadi mau segera iso bayang no itu. Pikir gue beda memang. Nah, perasaan saya di sana itu kayak di Thailand karena pulaunya terpisah terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia juga. Kayak di Thailand. Nah ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkabel ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura.
Dan orang Banjar, kenapa saya bilang lebih? Karena memang sebuah Banjar, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad, siapa? Syekh Arsad bin Abdis Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdis Somad, teman Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu, siapa itu? Di mana? Ustadz Zaini itu? Enggak, kampungnya Ijen, Sekumpul itu. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa, enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Muncalnya pakai bahasa Banjar. Sehingga orang Bangil enggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa itu? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi kayak saya itu sering dapat SMS entah berapa sampai lupa lah jumlahnya. Gus, saya ini orang Sunda, tolong ya kalau ngaji bahasa Indonesia. Kadang orang Kalimantan, orang Sulawesi. Padahal saya sebetulnya mau fanatik kayak orang Banjar. Jadi orang mata dong. Saya tuh sering dapat SMS itu ya orang-orang apa? Jadi YouTuber itu. Gus tolong kalau ngasih pakai bahasa Indonesia ini nggak sama sekali nggak paham bahasa Jawa. Ini cerita. Jadi saya mohon sekali ya, jadi tauhid itu kuatkan. Kalau kamu tauhidnya tidak kuat, cari ditnya. Cari apa? Ditnya. Kalau kamu melogika Allah tidak kuat, lalu sebelum Allah siapa? Kalau masih ada siapa, ya itu saja yang Allah, bukan yang lain. Pokoknya Allah harus yang paling awal. Lalu kalau kamu itu masih janggal, tetap akal kita luwih gampang nompo alam ini wujud karena sebab timbang wujud tanpa sebab. Lagu jenenge paham ya? Karena lebih gak masuk akal sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Artinya kalau kamu bilang sebelum alam ini ketiadaan, berarti ketiadaan penyebab wujudnya alam. Ya malah gedeng bareng, barang rawono kok wujud no barang sing. Oke, milih gedeng waras. Waras, makanya agama ini kaum yakin bagi wong sing waras.